Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya undang kita sekalian bangkit berdiri dan siapkan hati dan pikiran kita beribadah di hari Minggu ini. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur akan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya kakaknya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari pertolongan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih hanya kepadamu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Maka kami boleh lagi ada, boleh bersama-sama dengan keluarga kami, bahkan kami yang ada di tempat ini, boleh sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kami rindu untuk boleh datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih anugerah Tuhan selalu nyata dalam setiap hidup kami, dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Kami tahu pasti bahwa ada Tuhan yang selalu menemani kehidupan kami, bahkan menuntun kehidupan kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Dan kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami boleh sehat, kami kuat, kami masih bisa bernafas. Kami terlalu percaya semua ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh kami boleh peroleh hanya datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Lewat kami mau sama-sama meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dengan pujian kami, dengan penyembahan kami, kami rindu memberikan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Kami hanya memohon, layakkan setiap kami, kuduskan kami, bahkan sempurnakan segala keberadaan hidup kami, untuk kami lebih jauh lagi menikmati hadirat Tuhan, merasakan kasih anugerah Tuhan nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya, semua di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan segala kuasa gelap dalam bentuk rupa apapun mencoba mengganggu akan jalannya ibadah kami pada hari ini, kami bersatu hati, kami menolak menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, bahkan mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ini doa syukur kami panjatkan dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Berita hidup baru kita pada hari ini terambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita menaikkan pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun juga. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan kita Yesus. Naikkan pujian ini sebagai sembah kita hanya kepada Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan.
hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Mari angkat suaramu, naikkan pujian ini. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi, katakan bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sekali lagi kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah satu-satunya yang kita andalkan. Amin, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi bagi Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Pujian hanya bagimu Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan, sebab Dia Tuhanlah gembala kita yang baik. Dia yang menuntun kita ke air yang tenang, Dia menyegarkan setiap jiwa kita. Dan percaya Dialah Tuhan gembala kita. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Boleh angkat suaramu sama-sama. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Katakan, Kau pengawal yang setia, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Sebab janji-Mu kami terima saat ini. Katakan bersama, janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela.
yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami. Mari sekali lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Amin. Kini kami berserah, kini kami berserah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Di rumah bahkan dimanapun berada, boleh kita naikkan pujian bersama-sama. Sebab Dia gunung batu keselamatan bagi setiap kita yang percaya hanya kepada Tuhan kita Yesus. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Amin. Sekali lagi, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Sekali lagi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang. Katakan semesta alam, semesta alam. Sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Aku diberkati semua, aku dilimpahi, karena alasan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas
atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sekali lagi katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh cemas saja katakan, aku diberkati. Come on. Aku dilimpahi. Dia menyediakan, untuk menyediakan. Oh, kami diberkati. Haleluya. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita siap dengar firman Tuhan. Naikkan pujian ini, sebab Dialah perisai dalam hidup kita. Dia tak pernah meninggalkan kita, karena kita sadar kita perlu Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Hanya Yesuslah jawaban satu-satunya yang sanggup menolong saudara dan saya. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga kami punya Engkau dalam hidup kami. Sebab itu mari angkat suara menaikkan pujian bersama-sama. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bersama katakan, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Boleh sekali lagi naikkan pujian ini. Engkaulah perisai kami Tuhan. Oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Sungguh firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu
hidupku. Semua Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan, bukan bertahan dalam tekanan. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku goyahkan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tak tergoyah, sampai kapanpun, sampai kapanpun, tak sekali lagi, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, mohon Roh Kudus memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, betapa kami bersyukur sekalipun keadaan di mana-mana terasa tidak baik, tetapi di dalam Engkau kami memperoleh pengasihan, memperoleh segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Terima kasih karena sampai hari ini Engkau menyapa kami, Engkau terus melawat kami dan hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan saat ini ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan firman Tuhan menyegarkan tulang-tulang kami. Engkau buka hati dan pikiran kami agar firman Tuhan termeterai dalam kehidupan kami. Dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan sambut firman Tuhan dalam sukacita dan ucapan syukur. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom. Beberapa saat ini kita terus belajar memahami tentang beberapa tema yang penting di dalam gereja. Dan di bulan ini saya menyampaikan, memaparkan melalui beberapa hamba Tuhan, yaitu tema tentang coronavirus 19 and the church. Bagaimana kita memahami tentang hubungan gereja dengan coronavirus 19 secara medis, secara ilmu kedokteran. Virus ini tergolong sangat kecil sehingga terlalu sukar untuk dilihat dan ditangkap secara kasat mata oleh mata kita sekalian. Nah saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ibu bapak sekalian sudah mendengarkan uraian khotbah dari Ayub pasal 10 ayat 1 sampai 12 yang mempertanyakan di manakah Tuhan saat coronavirus 19 menyerang dunia, menyerang bangsa kita dan menyerang keluarga-keluarga kita dengan segala dimensi yang berbeda-beda, dari kalangan gereja, dari kalangan para budayawan, dari kalangan pendidikan, dari para pendidik, bahkan dari kalangan kedokteran dan sebagainya. Ini menjadi sebuah pertanyaan ketika penderitaan terjadi dalam sejarah yang berabad-abad. Di manakah Tuhan ketika penderitaan itu terjadi? Dan kemudian
Ibu bapak sekalian, saudara-saudara sudah mendengarkan tentang satu rangkaian khotbah yang begitu baik, yang mempertanyakan lagi tentang otoritas gereja saat menghadapi coronavirus 19. Ada banyak orang yang bertanya, di mana otoritas gereja saat-saat ini, di mana otoritas pendeta yang biasa berkhotbah begitu baik dengan segala demonstrasi kuasanya, tidak saja mampu menghentikan, tetapi gereja dan para pelayan Tuhan juga menjadi bagian dari korban akibat coronavirus 19. Otoritas ini selalu dipertanyakan, bahkan sampai saat coronavirus 19 ini berakhir, di mana sebenarnya otoritas dari gereja masih bisa dipercaya. Ibu bapak sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kapan dari coronavirus 19 ini berakhir, tetapi kita percaya firman Tuhan hari ini yang akan kita bahas tentang masa depan gereja pasca coronavirus 19 merupakan sebuah pemikiran bersama-sama, pemikiran yang kritis, tidak hanya menerima begitu saja situasi, tetapi kalau coronavirus 19 ini berlalu, kira-kira kondisi gereja secara umum seperti apa? Ini yang akan menjadi pertanyaan yang tidak mudah juga untuk kita jawab, karena coronavirus 19 telah mengubah banyak hal di sekitar dan di seputar kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian orang mengatakan bahwa kalau nanti gereja kembali dibuka pasca coronavirus 19, kemungkinan orang tidak akan datang lagi di gereja, kemungkinan generasi muda tidak akan hadir lagi di gereja, dan kemungkinan lain akan muncul yang sebelumnya tidak pernah diprediksi bersama-sama. Nah, hari ini dengan tema masa depan gereja pasca coronavirus 19 terambil dari Wahyu pasal 22, pasal terakhir dari kitab Wahyu dan bagian terakhir dari seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saudara-saudara sekalian, tema ini diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 21. Saya akan bacakan dan mari saudara-saudara simak. Saya berharap saudara-saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun kita berada, kita membawa Alkitab dan membaca terus-menerus firman Tuhan ini. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 21 terdiri dari dua perikop. Yang pertama kedatangan Tuhan Yesus, yang kedua adalah penutup. Ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Maksudnya tidak ada waktu lagi untuk mempercakapkan, menganalisa atau menganalisis tentang nubuatan ini, karena semua yang diucapkan sudah terjadi dan digenapi. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang
menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dunia, mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Perikop terakhir, penutup, ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab-kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ayat terakhir di Alkitab, Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang telah membacanya, mendengarnya, dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop terakhir di Alkitab, yaitu Wahyu pasal 22, merupakan bagian yang sangat penting untuk menghubungkan pasca coronavirus 19 seperti apa masa depan dari gereja. Kalau kita amati kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes, murid dari Yesus Kristus di satu pulau, yaitu Pulau Patmos. Dan tulisan yang kita sebut sebagai kitab Wahyu atau yang disebut dengan apokalipsis bukanlah hasil pikiran teologis atau filsafat atau pandangan eskatologis agama Yahudi, bukan. Karena ini merupakan penyingkapan langsung dari Tuhan kepada Rasul kasih atau Yohanes. Dan yang dikatakan melalui malaikat dari sejak pasal 1 sampai pasal 22 adalah perkataan-perkataan yang benar. Tadi kita sudah baca perkataan dari nubuat ini adalah benar. Kenapa disebut benar? Karena semuanya bersifat autentik, bersifat benar melintasi zaman, dan tidak ada satupun yang tidak digenapi. Perkataan manusia mungkin saja berubah-ubah, tetapi perkataan dari Tuhan yang kemudian dirangkum dalam kitab Wahyu, walaupun banyak orang Kristen berkata, pendeta, kitab Wahyu itu merupakan kitab yang sulit dimengerti, kitab yang menakutkan dan lain sebagainya. Tetapi tanpa kitab Wahyu kita tidak akan melihat bagaimana akhir dari keberadaan dunia dan alam semesta, termasuk saya dan saudara serta gereja Tuhan. Jadi apa yang dikatakan di dalam perkataan-perkataan nubuat melalui malaikat sesungguhnya benar. Kata sesungguhnya harus kita mengerti sungguh-sungguh benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yohanes adalah murid Yesus
yang sungguh-sungguh memahami segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata jasmani biasa. Sehingga kalau kita bandingkan Markus atau Lukas dengan Matius serta dengan Yohanes, cara mengungkapkan Yesus berbeda-beda. Kalau Yohanes menggambarkan Allah itu berinkarnasi, inkarnasi logos, tidak menyebutkan Yesus lahir di kandang Betlehem, dan itulah firman yang menjadi manusia. Jadi Yohanes memiliki pengalaman-pengalaman pewahyuan yang berkali-kali, dan menurut saya dialah rasul yang paling sempurna karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan murid yang lain. Hal ini bisa terjadi nanti kita baca dalam Yohanes 13 ayat 23, karena Yohanes adalah seorang murid yang dia tidak sungkan menyenderkan kepalanya ke bahu dari Yesus Kristus. Sehingga saya mengatakan siapa yang menyenderkan kepalanya ke bahu Yesus, sesungguhnya dia mengerti detak jantung daripada Yesus, mengerti detak jantung daripada Allah. Dan hanya Yohanes yang melakukan hal itu. Saudara-saudara, di dalam kitab yang terakhir dan perikop yang terakhir disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah Alfa, Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi kalau saya menyebutkan yang awal dari sejak penciptaan sampai kemudian Kristus datang kedua kali, di dalamnya berdiri gereja saya dan saudara sekalian. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara serta gereja, dia berada di dalam dimensi yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Saudara-saudara, kemudian yang kita baca di dalam pasal ini yang sangat penting adalah dikatakan jangan kita menambahkan atau mengurangi perkataan dari nubuat ini. Kenapa? Karena ada risiko dan konsekuensinya. Kebiasaan dari kita seringkali menambah-nambah sesuatu atau mengurang-urangi sesuatu yang benar, itu kurang tepat dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu ditutup dengan kalimat yang penting dari kitab Wahyu, jangan ada seorang pun yang menambahkan atau mengurangi perkataan-perkataan ini, semuanya tepat adanya. Dan kemudian ketika saya dan saudara membaca kalimat aku segera datang, kata aku segera datang menunjukkan bahwa kedatangan Yesus Kristus tidak lama lagi. Setiap orang percaya yang menanti kedatangan Yesus Kristus, dia akan selalu menanti seperti 5 darah yang bijaksana, yang dia terus menunggu, menjaga, menunggu, sadar, dan tidak sampai tertidur terlelap. Kalau saya dan saudara percaya bahwa Yesus akan datang segera, kita akan selalu mengatakan, oh mungkin hari ini saya berkhotbah untuk yang terakhir kali, saya melayani untuk yang terakhir kali, saya bekerja untuk yang terakhir kali, saya melakukan segala sesuatu untuk yang terakhir kali. Kenapa? Karena dia segera datang kembali. Ungkapan aku segera datang menunjukkan satu hasrat dari Allah berjumpa dengan mempelai wanitanya. Saya percaya kalau Yesus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanitanya, layaknya pasangan mempelai itu harus mempersiapkan diri, mendandani dirinya sedemikian rupa sehingga dalam sebuah pesta perkawinan yang besar, yang akbar dan kudus, kita menjadi layak di dalamnya. Dan ibu bapak saudara-saudara, dalam Yohanes 13 ayat 23 yang saya katakan, ditulis seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini adalah Yohanes, rasul kasih. Karena dia adalah orang yang mampu begitu penuh hasrat dan hormat mendekati Yesus, bersandar pada Yesus. Saya kurang bisa menerjemahkan bagaimana cara bersandarnya, tetapi di gambar yang saya ambil bisa membantu visualisasi saya dan saudara membayangkan
bagaimana Rasul Yohanes menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Di gambar ini Ibu Bapak bisa melihat dengan baik, dan pasti Yohanes tahu tentang hati dari Yesus. Kepada orang yang mengerti hati Allah, nubuatan ini diberikan. Kepada orang yang mengerti detak jantung Allah, kisah yang besar tentang dunia ini diberitahu oleh Allah. Inilah arti dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu berarti menyingkapkan segala sesuatu yang tidak pernah diketahui, yang terselubung lalu dibukakan oleh Allah. Itu pengertiannya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat beberapa ayat yang menjadi bacaan kita. Dikatakan pada pasal 22 ayat 6, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya. Perhatikan kalimat ini. Apa yang harus segera terjadi. Kalau saudara lihat hal seperti ini, maka kita belajar banyak hal bahwa kitab Wahyu adalah kitab ketabahan, teologi hupomone. Ketabahan, barang siapa bertelinga, barang siapa menang, dia akan diberikan, dan seterusnya. Nah, di sini saya dan saudara tidak mendapatkan tentang pemberitahuan Allah bahwa akan terjadi coronavirus 19. Tetapi jelas dikatakan untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kalau itu disebut sebagai ujian, kalau itu disebut sebagai penderitaan, maka semua yang masuk dalam kategori ujian dan penderitaan termasuk coronavirus 19 sebenarnya sudah jauh hari disampaikan. Barang siapa menang, menang dari mana? Menang melawan penderitaan. Menang dari mana? Melawan segala kuasa-kuasa jahat. Ini yang sebenarnya dimaksudkan di dalam kitab Wahyu. Barang siapa menang. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang ke-7 pembacaan kita, lalu dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Apa yang disampaikan dari sejak kitab Wahyu pasal 1, berbahagialah orang yang menyampaikannya dan mereka yang percaya. Berbahagialah orang yang menuruti. Nanti kalau saya dan saudara membaca ada 7 cawan celaka, ada terompet sangkakala, ada meterai. Semuanya itu seakan-akan menakutkan, tapi apapun yang terjadi, semuanya tersurat dan tertulis dengan jelas dalam kitab Wahyu. Nah, karena itu saya coba mengajak kita melihat sebuah pengalaman supranatural dari Rasul Yohanes. Ketika ayat yang ke-8 dalam dialog antara Yohanes dengan malaikat yang diutus oleh Tuhan. Di sini dikatakan pada ayat yang ke-8, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu dan tersungkur dari malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu. Kata semuanya itu garis bawahi bahwa tidak ada satupun kisah dalam dunia ini yang tidak dirangkum dalam kitab Wahyu. Tidak ada satupun. Saudara mau bicara apa saja, misalnya khotbah Yesus tentang akhir zaman, Matius pasal 24, Markus pasal 13, semua bicara tentang apa yang hari ini sedang terjadi. Dikatakan pada ayatnya yang ke-9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Kata-kata tersungkur di situ menunjukkan kelalaian daripada Yohanes, yang semua siapa saja yang bicara kepada dia membuat dia seakan-akan mau menyembahnya, padahal nanti malaikat itu berkata tidak perlu menyembah kepada saya. Sama seperti saya adalah seorang hamba dan saudara-saudara yang lain, tidak perlu kamu menyembah saya kecuali Allah. Nanti kita akan lihat pelurusan dari corak penyembahan yang keliru itu diluruskan oleh Tuhan. Mengapa hal ini menjadi penting, saudara-saudara?
Selama ini kita menyadari kalau ke gereja yang penting bernyanyi, berlompat, memuji Tuhan. Tidak salah. Tetapi pasti ada sisi lain di mana di dalam ketersendirian kita boleh berjumpa dengan Tuhan tanpa ada batas gedung, tanpa ada batas liturgi. Itu yang pernah saya katakan, dulu ibadah kita di gereja bersifat ritual, sekarang dia berubah bersifat personal, pribadi. Dulu kita berpikir berjumpa dengan Tuhan hanya di gereja, tetapi sekarang kita bisa berjumpa dengan Tuhan di rumah-rumah kita, seperti apapun rumah kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang ke-10, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan ini sebab waktunya sudah dekat. Kenapa dikatakan demikian oleh malaikat? Karena ini bukan waktunya untuk diskusi. Hari-hari ini ada banyak orang berdebat di media sosial. Para pendeta, para teolog berdebat. Dan ini menurut saya tidak mendatangkan kebaikan bagi kekristenan. Ada orang mempersoalkan tentang istilah kata Tritunggal. Ada lagi yang mempersoalkan apakah Yesus itu Tuhan dan sebagainya. Dan itu dilakukan di antara kita orang Kristen. Dan karena itu kalau saya membaca ayat yang ke-10, udah tidak perlu lagi kamu ulang-ulang, meteraikan itu sebuah tanda peneguhan yang tidak akan hilang. Bukan itu sekarang masalahnya. Kalau saya dan saudara ada hal yang penting harus kita lakukan di kota Bandung dari Jakarta. Saudara, ada saudara kita mengalami sakit misalnya di kota Bandung. Maka saudara dan saya tidak perlu lagi harus menganalisa, tidak perlu lagi berdiskusi tentang saudara kita yang ada di Bandung. Tindakan yang tepat adalah segera berangkat, tinggalkan kota Jakarta untuk berjumpa dengan saudara kita yang mengalami sakit. Ini ilustrasi dari ayat yang ke-10. Lalu kemudian pada ayat yang ke-11, barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang cemar, dan barang siapa yang benar. 3 bagian ini menjadi penting secara progresif, bahwa orang yang jahat akan bertambah jahat, orang yang cemar bertambah cemar, tetapi orang yang benar akan mempertahankan kebenaran itu. Kalau kita membandingkan kitab Kejadian, iblis itu digambarkan dirupakan seperti ular. Tapi dalam kitab Wahyu sudah menjadi ular naga. Kalau dalam kitab Kejadian pemberontakan Adam dan Hawa seakan-akan hanya soal makan buah pengetahuan itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu sudah begitu berbeda. Dia tampil sebagai antikristus. Semakin meningkat, semakin meningkat. Jadi yang berbuat jahat akan bertambah-tambah jahat. Yang berbuat cemar akan bertambah-tambah cemar, tetapi yang berbuat benar, hidup dalam kebenaran, dia akan semakin benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat 12, aku akan datang segera. Ini berkali-kali yang muncul kalimat ini. Aku membawa umatku untuk membebaskan, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Maka apa yang hari ini kita lakukan, kualitas kehidupan kekristenan itu dia berupahkan kebenaran dari janji Tuhan. Aku datang segera, aku membawa upah. Saudara-saudara, kekristenan ketika menghadapi penderitaan, dia tidak minta Tuhan angkat penderitaannya, tapi beri kekuatan. Kalau itu beban, bilang Tuhan, beri saya kekuatan di pundak saya untuk mampu menanggung penderitaan yang saya alami. Dan biasanya di dalam sejarah gereja, sejarah kekristenan, penderitaan-penderitaan yang terjadi, orang melihat kepada mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Sebuah kebenaran yang tidak mungkin bisa dibantah oleh siapapun di dalam kebenaran kitab suci dan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, siapa yang bisa mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir?
Itu hanya kita dapatkan di dalam kebenaran kitab Wahyu yang saat ini saya dan saudara baca. Lalu kemudian pada ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Membasuh jubahnya menunjukkan kesadaran dari keberdosaan diri yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan gereja dan kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi hanya orang-orang yang mau membasuh jubahnya, dia menjadi bersih, dia menjadi cemerlang, dia menjadi putih dan kudus, lambang dari kebenaran Allah kepada orang-orang yang mengikutinya. Dan Yesus berkata, berbahagia orang yang seperti itu. Tadi kita sudah membaca yang jahat bertambah jahat. Tidak ada pikiran sedikit juga untuk berhenti dan bertobat. Lalu kemudian pada ayatnya yang ke-15, tetapi anjing-anjing dan tukang sihir. Siapa anjing-anjing itu? Mereka yang di luar katanya. Mereka yang tergolong orang-orang fasik, orang-orang yang merasa dirinya beragama, tapi sebenarnya secara esensi tidak ada agama yang benar dalam kehidupannya. Nah, mereka yang ada di luar itu, saudara perhatikan, adalah anjing-anjing, tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya. Cinta dusta dan melakukan dusta itu. Ini merupakan sebuah keprihatinan, tetapi juga nanti saya jelaskan merupakan bagian dari hukuman. Bahwa mereka yang membasuh jubahnya akan mendapatkan mahkota kehidupan, pohon-pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu, kota Yerusalem. Kalau saya dan saudara seringkali bernyanyi, oh Yerusalem, oh Yerusalem, itu merupakan pengharapan bagi kita sekalian. Lalu pada ayat yang ke-16 ini menjadi penting. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Maka kita belajar sebagaimana tadi Rasul Yohanes mengatakan, semuanya itu, semuanya itu. Waktu saya dan saudara melayani Tuhan, Rasul Paulus bicara kepada Timotius, penuhilah panggilanmu. Kata penuhilah. Kalau ada 10 tugas, kerjakan 10 tugas. Kalau ada 100 tugas, kerjakan 100 tugas. Tidak boleh berhenti di tengah jalan, tidak boleh berbalik, tapi memenuhi segala tugas dan panggilan. Ini yang kita baca dalam ayat yang ke-16. Orang-orang yang bertahan, kalaupun satu kali coronavirus 19 akan berhenti, pastikan saya dan saudara adalah orang-orang yang boleh bertahan. Kita adalah jemaat-jemaat, karena Yesus kemudian mengatakan, aku adalah tunas dari keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Menggambarkan pengharapan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah sinar. Allah kita selalu hadir dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-18, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa mendengar hendaklah ia berkata, marilah. Ada sebuah komunikasi yang tersambung, spiritualitas kekristenan yang tidak berdiri sendiri. Ketika Allah memanggil, maka kita menjawabnya. Barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tawaran daripada Allah begitu luar biasa. Satu-satunya hal yang kita percaya bahwa dunia satu kali akan berhenti, langit dan bumi akan hilang lenyap, tetapi kasih Kristus dengan segala kebenarnya dia tidak akan pernah menjadi hilang dan lenyap karena perubahan zaman. Kalau saya berdiri di dekat liang kubur atau liang makam, saya suka merenungkan pemahaman yang seperti ini, bahwa orang-orang percaya yang meninggal di dalam Kristus yang disebut berbahagia itu, persekutuan dan kasih kepada Tuhan melewati makam dan kuburan itu, karena itu bersifat kekal. Jadi kita adalah pengantin perempuan yang kita mempersiapkan diri datangnya mempelai laki-laki.
Lalu pada ayatnya yang ke-18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dan kitab ini, jikalau ada orang yang menambahkan, kalau ada orang yang mengurangkan, Allah akan mendatangkan kepadanya malapetaka yang ditulis dalam kitab. Ada 7 cawan celaka, ada terompet, ada juga meterai, yang kalau kita pelajari dari pasal 3 setelah gereja-gereja di Asia kecil seperti yang saya sampaikan, satu demi satu karena tidak mau bertobat mereka lenyap. Dan siapa yang tidak taat kepada Tuhan, dia tidak akan bersifat netral di hadapan Tuhan, dia akan menerima penghukuman. Lalu pada ayatnya yang ke-19, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu perkataan dari kitab nubuatan ini, Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Apa artinya saudara-saudara? Seharusnya kita semua menerima di dalam kepenuhan Kristus dan kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Tetapi ketaatan dan ketidaktaatan dia mempengaruhi eksistensi dari ayat yang ke-19 ini. Dan pada ayat 20, ayat 21 terakhir, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sebuah pengharapan eskatologis di tengah-tengah pandemi COVID-19 dia tidak boleh hilang. Apapun yang terjadi, pengharapan kita dari kebenaran dan otoritas kitab suci tidak akan pernah berubah. Saya setiap hari mendorong, mari kita percaya kepada firman Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang gagal dalam dirinya, tidak ada yang gagal dalam janjinya. Dan kasih karunia Tuhan Yesus pada ayat yang ke-21 pada bagian terakhir dari kitab dan Alkitab kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kitab ini ditutup dengan kasih karunia. Saudara-saudara, kasih karunia tidak pernah mengukur siapa saya dan saudara. Ketika Allah berbelas kasihan kepada gereja dan kepada kita, dan kemudian menyingkapkan kasih karunia-Nya kepada kita, saudara tidak bisa merespons dengan keberadaan intelektual kita, keberadaan spiritual kita belaka, tapi seluruh kehidupan kita persembahkan di altarnya yang kudus. Ada beberapa bagian yang penting. Kalau saudara memperhatikan bagaimana di dalam pembacaan kita, malaikat meluruskan penyembahan daripada Rasul Yohanes. Kenapa demikian? Yang pertama dalam pelajaran kita adalah Yohanes lalai melihat semua yang datang kepadanya seakan-akan itu sama dengan Tuhan. Tidak. Ada malaikat yang bisa disebutkan, ditafsirkan bahwa itu merupakan representasi daripada Allah dan itu harus disembah. Tapi malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan adalah sama dengan Yohanes. Ini merupakan kelalaian yang kita dapatkan dari akhir kitab Wahyu. Dan karena itu di dalam ayatnya yang ke-9 para malaikat yang muncul di dalam kitab Wahyu dan pasal 22 ini mengkoreksi, Yohanes, saya sama seperti kamu, jangan sembah saya. Dan pada ayat yang ke-9 terakhir dikatakan, sembahlah Allah. Mari kita biasakan membangun ibadah yang benar, bahwa setiap kali kita beribadah di gereja, pelayanan di mana saja, fokus kita hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Karena kita sadar bahwa apa yang terjadi dalam Wahyu pasal 22 ini, itu akan memberikan dampak hukuman. Dikatakan pada ayat yang ke-10, nubuatan di kitab Wahyu harus diberitakan. Berbahagialah orang yang menyampaikannya. Lalu pada ayat yang ke-14 dikatakan, hanya mereka yang membasuh jubahnya memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Saya tidak bisa menjelaskan seperti apa pohon-pohon kehidupan.
tentu pohon-pohon kehidupan yang ada di Yerusalem yang baru. Tetapi anjing-anjing tukang sihir, orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, pendusta, dia tidak akan masuk di tempatnya Allah. Saudara-saudara, ini merupakan diagram yang baik ya buat kita sekalian. Kalau saudara lihat dari Alfa dan Omega, saudara akan lihat kata Kairos. Kairos itu artinya waktunya Allah. Allah tidak bermain dadu dengan manusia. Allah tidak membiarkan dunia berjalan begitu saja. Tetapi ada providensial Allah. Apa itu providensial Allah? Di dalam penciptaan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, Allah mengkontrol dunia ini. Sehingga kalau saya dan saudara dalam penderitaan yang terjadi saat ini, di manakah Allah? Saudara pasti berjumpa dengan Allah kalau kita bergaul baik dengan Allah. Dan di situ gereja dimunculkan. Gereja hadir dengan kuasanya, dan gereja tidak mungkin untuk hilang oleh karena beragam penderitaan. Sejarah dunia sudah kita pelajari, ada Kairos waktu Allah, tetapi juga ada Kronos. Saudara ingat kronologi. Kronos ini waktu yang terjadi berbeda-beda. 1901 ada flu Spanyol. Sekian banyak orang menjadi korban. Di Indonesia juga dampaknya juga luar biasa. Di dunia pernah kita jalani atau pernah lihat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, semua itu kacau. Tetapi berbagai kronos yang kacau ini tidak mengubah eksistensi Kairos waktu Allah. Dan saudara-saudara, pada bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, apakah masa depan gereja menjadi suram setelah nanti coronavirus 19 yang kita tidak pernah tahu selesai? Ada banyak orang berpendapat, tidak hanya di kalangan rohaniwan, semua orang memprediksi masa depan dunia akan seperti apa. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, ekonomi nanti akan menjadi ambruk di mana-mana di dunia ini. Orang akan membeli beras kalau di Indonesia dengan harga yang begitu mahal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mari saudara lihat, bahwa gereja tetap memiliki masa depan, karena gereja yang didirikan Yesus, dia didesain dan diproklamasi oleh Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Ini yang pertama. Bahwa kalaupun dampak yang terjadi dalam kehidupan gereja begitu hebat, tapi tidak berarti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kemudian menjadi batal. Yang kedua, eksistensi gereja, dia bersifat universal. Gereja yang hari ini saudara kenal, ada namanya, ada mereknya, dikenal sebagai denominasi dan aliran. Tapi ada gereja yang saya sebut dengan invisible church. Gereja seperti ini, saya dengan orang percaya di Afrika, dengan orang percaya di Australia, orang percaya di China tidak saling mengenal, tapi kita adalah tubuh Kristus. Ini yang disebut dengan gereja yang bersifat universal. Gereja seperti ini tidak membutuhkan gedung, karena semua orang percaya dia terhimpun sebagai tubuh Kristus dan kepalanya adalah gereja. Gereja yang kedua adalah gereja-gereja yang bersifat gedung, visible church. Gereja yang kelihatan, gereja yang bisa saya dan saudara raba, gereja yang nampak seperti ini bisa berubah karena situasi. Contohnya saja, kalau gereja ini bukan tergolong gereja yang makmur,
secara keuangan. Tetapi gereja seperti ini dan sama seperti banyak gereja lain, dia bisa berubah menjadi church atau mega church, gereja-gereja yang super megah. Gereja-gereja raksasa itu berubah. Sebaliknya gereja-gereja yang besar dalam banyak kisah lalu berubah menjadi gereja-gereja yang kecil. Artinya selama gereja disebut sebagai visible church, maka gereja bisa mengalami perubahan. Kalau dunia ini mengalami perang dunia ketiga, kemungkinan gereja kena bom hilang. Bisa saja hal itu terjadi. Dan akhirnya kalau saya dan saudara setuju kekalahan ketika menghadapi coronavirus 19 hanya bagi mereka yang bukan dirinya gereja. Kita sudah belajar jangan pergi ke gereja tapi jadilah gereja. Nah, kalau kita gereja maka kita tidak akan takut. Betul, coronavirus 19 tidak bisa dipandang enteng. Ada orang berkata coronavirus 19 karena hukuman dari Tuhan. Bisa saja hal itu terjadi. Yang lain mengatakan itu ujian dari Tuhan untuk meningkatkan eksistensi gereja. Macam-macam pendapat dan argumen dari orang banyak tentang situasi pandemi COVID-19. Tetapi saya ingin mengakhirinya dengan sebuah statement bahwa saya dan saudara kalah kalau kita bukan gereja. Tapi kalau saya dan saudara gereja yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, pasca dari coronavirus 19, gereja tetap jaya. Mari saudara lihat ayat yang terakhir. Pada ayat yang terakhir, sebelum saya tutup dengan posisi gereja, Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu kematian. Alam maut itu menakutkan. Tetapi gereja yang berkepala Yesus Kristus tidak akan pernah takut. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, posisi gereja di sepanjang sejarah dan abad, dia berada di antara yang awal dan yang akhir. Ada providensial Allah. Allah tidak pernah tutup mata, Allah tidak pernah tidak peduli keadaan kehidupan dari anak-anaknya, dari gerejanya. Yang kedua, bukti sejarah, gereja berkali-kali mengalami serangan, dan kali ini coronavirus 19. Tetapi itu tidak berarti kemudian meniadakan gereja di dunia ini. Gereja akan tetap ada, dan masa depannya ketika gereja bersama dan berkepala Kristus akan hidup dalam kemuliaan. Keberadaan gereja akan selesai pada waktu Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dia datang di dunia ini, maka gereja selesai. Ada yang mengatakan kalau Yesus Kristus datang ada masa 1000 tahun, masa damai, dan Yesus akan memimpin seperti presiden memimpin negeri ini. Ada yang berpendapat begitu. Tapi saya adalah orang yang percaya kalau Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia akan membawa kita sekalian untuk hidup bersama dengan dia kekal di Yerusalem yang baru. Dan pada akhirnya gereja yang bertahan bukanlah gedung. Kalau saudara berharap gereja yang megah, yang mentereng dengan segala kehebatannya, maka masa depan gereja seperti ini tidak ada. Tetapi kalau gereja adalah bangunan orang percaya, saya dan saudara sekalian, masa depan gereja tetap bersinar. Dan gereja akan menjadi mercusuar harapan dari banyak orang yang merindukan firman Tuhan dan persekutuan serta sakramen kudus
dalam kehidupan orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan saya sungguh berdoa buat saudara-saudara kita. Apapun yang terjadi jangan kalah. Apapun yang terjadi jangan memprediksi bahwa gereja akan tiada karena coronavirus 19. Mari kita menang karena firman Tuhan telah menegaskannya demikian. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini lagi kami mendengarkan firman Tuhan dan mengajarkan kepada kami, meneguhkan kepada kami, membimbing kepada kami bahwa sesungguhnya beragam penderitaan yang terus bermunculan dalam sejarah kehidupan orang percaya dan gereja. Berkali-kali gereja didera dengan rupa-rupa penderitaan, dan kali ini dengan coronavirus 19. Tetapi kami meyakininya selama gereja berkepala Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pendiri gereja, maka gereja tetap memiliki masa depan. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada saat ini dan apapun yang sementara saat ini sedang kami gumulkan, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, apapun, ya Tuhan, sungguh kami berdoa, kami rindu untuk berserah totalitas hanya kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami ketakutan karena situasi yang terjadi hiburkan dan beri kekuatan, yang ragu-ragu Engkau beri kepastian bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Yesus yang memperkenalkan dirinya kepada kami adalah yang awal dan yang terakhir. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, damai sejahtera-Mu menaungi kami. Damai sejahtera-Mu mengikuti langkah-langkah kami, dan kami menjadi semakin kokoh. Karena pada dasarnya kitab Wahyu mengajarkan tentang ketabahan barang siapa menang, dan kami mau menjadi orang-orang yang benang. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat 128, Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darahku, di laut menderu, tidak berhenti, tak berhenti, Bapa surgawi dan samudera, di dalamlah ku didekat, Bapa surgawi.
selalu. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di kawan ku dipegang, Bapa surgawi terus menjagaku. Bait yang keempat. Meski berjalan di lembah gelap, gembala baik membimbingku tepat. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Kau benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di kawan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bapa surgawi terus menjaga. Bapa surgawi terus menjaga. Bapa surgawi terus menjaga. Bapa surgawi terus menjaga. Bapa surgawi terus menjagaku. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Dan sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Adapun anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk sejenak untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada.